karakter insting ya. Yang karakter insting itu misal ada 5 Steven, ada 5 macam ya, macam otak ya. Mesin kecerdasan yang mana yang lebih dominan di antara kita itu beda-beda. Saya sendiri kebetulan feeling, ini feeling. Ada kru lingkar jatim yang thinking, dan anak saya kebetulan ada juga yang insting, dan ada juga intuiting dan yang lain-lain. Dan itu semuanya saya sudah memahami tentang bagaimana cara untuk berhubungan dengan dia, cara untuk bagaimana mengarahkan dia, dan cara untuk bagaimana berkomunikasi dengan dia. Feeling. Ada intuisi, ada kemudian ada feeling. Nah, ini sama-sama kanan. Sama-sama kanan, tapi arah merek keberuntungannya berbeda. Kalau yang kanan atas intuiting itu biru lange. Gitu. Pokoknya yang tulisan Bang Aliman yang begini-begini ini ya. Sebelahnya itu adalah miliknya intuiting, konseptor atau intuiting. Nah, kalau arah mereknya seorang leadership atau feeling itu hijau seperti itu. Itu feeling. Jadi ini sudah mewakili secara keseluruhan. Mejanya hitam. Ini sudah kompleks. Oke, feeling itu 4 ya. Di kali terakhir. Ya, saya belum bicara masalah keunggulan ya, keunggulan masing-masing MK ini. Oh iya. Nah, urusan keunggulan itu biar nanti itu dijelaskan ketika ada yang mau konsultasi. Gitu. ini kita menjabarkan tentang masalah bagaimana pemetaan mesin kecerdasan ini agar masyarakat tahu bahwa di setiap manusia itu mempunyai mesin kecerdasan yang punya ada dominasi itu ya, mesin kecerdasan. Antara saya dengan Mas Kholifi, saya dengan yang lain itu bisa saja sama, bisa saja berbeda. Dan caranya untuk bagaimana memaksimalkan potensi mesin kecerdasan itu berbeda-beda kan gitu. Nah, untuk mengetahui lebih detail itu kita nanti menyediakan ruang konsultasi dengan tim Lingkar Jatim dan cabang Steven Bangkalan. Itu. Pemirsaku, yang kelima sekarang. Yang kelima. Hindbrain atau midbrain istilahnya. Midbrain. Dalam ilmu keotakan. Jadi otak tengah ini memang posisinya ada di tengah sampai menjulur ke bawah. Lingcilingan ini ya. Kita ini kan di buntok ya. Betul. Sampai ke bawah itu. Nah, itu apa namanya? Insting. Kalau tadi intuiting. Berbeda. Ini insting. Instingnya kuat. Feelingnya kuat. Intuiting, insting. Beda pada saya. Yang nomor 5 adalah insting. Nah, seperti itulah cara belajarnya seorang feeling. Berbeda dengan cara belajarnya thinking, melihat sudah Oke. Insting. Jadi insting apa yang bisa dijelaskan dari insting secara umum? Ya, jadi insting ini manusia serba bisa. Anak saya itu ya. Seperti anaknya Pak Aliman ini kan manusia serba bisa dan menjadi juru damai. Insting ini. Kalau dulu kita istilah nggak ada HP kan raksorat kan. Atau ngater suara istilah kan juga disebut juru damai. Ada konflik keluarga. Nih kalau disuruh juru damai, konflik apapun ini bakatnya dia. Insting. Makanya seorang kiai terkadang dipintai pendapatnya untuk meredam segala sesuatu yang terjadi di masyarakat ini. Itu kita kalau bisa nyari orang yang berkarakter insting ya. Yang berkarakter insting itu misal ada 5 Steven, ada 5 macam ya, macam otak ya. Mesin kecerdasan yang mana yang lebih dominan di antara kita itu beda-beda. Saya sendiri kebetulan feeling, ini feeling. Ada kru lingkar jatim yang thinking,
dan anak saya kebetulan ada juga yang insting dan ada juga intuitif dan yang lain-lain, dan itu semuanya saya sudah memahami tentang bagaimana cara untuk berhubungan dengan dia, cara untuk bagaimana mengarahkan dia, dan cara untuk bagaimana berkomunikasi dengan dia. Karena di Steven ini juga disediakan juga rekomendasi-rekomendasi dari masing-masing MK ya, dari masing-masing mesin kecerdasan gitu ya. Kalau seperti ini satu contohnya, dijelaskan. Nih, ini adalah sertifikat. Sertifikat kalau kemudian kita sudah dites. Jadi kami adalah Steven Institute. Steven Institute ini hasil tes, nomor ID-nya sekian-sekian, tempat tesnya di mana dan namanya siapa, hasil tesnya apakah dia sensing, thinking, intuiting, feeling dan insting, di sini nanti dijelaskan. Dan di sini adalah penemunya orang Madura, Poniman, orang Pamekasan, Arif Poniman beliau namanya. Nah, di sini hasil tes. Hasil tes nanti ada di belakang. Di depan ini secara umum, misal ini FE, feeling extrovert. Dia bakat menjadi coach. Oh, extrovert ya? Extrovert. Jadi ada introvert, extrovert. Ada, nanti dijelaskan di lain Ketika kesempatan. Jadi kita mengenal manusia ini, mengenal rumah tidak hanya di pintu luar, tapi sampai ke kamar jadinya kita mengenal istilah dalam konsep. Jadi di sini ada istilah intisari penjelasan mulai dari sistem operasi otak, jenis kecerdasan, pernah kelebihan, harapan, arah merek, tabiat dan lain sebagainya. Ada 4 kata merasakan, pernapasan, memimpin dan mencintai. Istilahnya kalau feeling ini adalah itu ya. Chemistry-nya adalah cinta. Tapi ada cinta istilahnya mengejar cinta dan dikejar oleh cinta. Ini yang mencari. Kalau ini dikejar oleh cinta. Oh, saya tadi kemarin apa ya? Dikejar mengejar ya saya ini. Introvert ya, introvert. Kalau ekstrovert itu dikejar, Dicari. Kalau introvert mengejar. Oh, saya mengejar ternyata. Gitu Mirza. Saya introvert soalnya, introvert saya. Yang saya ingat introvert aslinya. Gitu ya bedanya ya. Lebih detail nanti kalau kita rekomendasikan ke bagaimana cara mendidik anak yang feeling, cara mengajarnya dia mungkin lebih dominan. Diberikan cerita, pandangan, referensi dan segala macam pada posisi mendengar. Berbeda dengan otak kiri yang kemudian mencontoh, menulis, menganalisis. Termasuk juga ketika kita sudah mengetahui tentang masalah karakteristik mesin kecerdasan ini secara jelas dari seperti ini, maka ini juga bisa dijadikan bahan, bisa dijadikan data, bisa dijadikan acuan untuk bagaimana memilih jurusan. Memilih jurusan kemana kalau yang mau masuk kuliah atau masuk SMA di IPS atau ke IPA dan macamnya ya. Ini bisa dijadikan acuan agar tidak salah dari karakteristik dirinya. Kemarin saya menyebutkan bahwa hasil riset kami dan hari ini pun masih diriset. Nah, ternyata beratus-ratus orang meriset ini memang condong dominan benar. Hasil 70% anak Indonesia salah memilih jurusan. Salah memilih jurusan karena tidak sesuai dengan sesungguhnya dia, bakatnya dia, golongannya dia. Oh, maksudnya nih dianggap salah memilih jurusan itu tidak cocok dengan mesin kecerdasannya, gitu ya, Mas. Betul. Sehingga output dan hasilnya itu tidak maksimal. Gitu. Bisa dikatakan abal-abal. Oh, gitu ya. Saya punya temen kemarin kebetulan 2016 saya bersama dia haji ke Mekah, bercerita bapaknya dokter. Memang dia seorang thinking, ibunya dokter, memang dia seorang sensing. Setelah dites anaknya adalah feeling, otak kanan. Sensing thinking ini kan otak kiri. Otak kiri. Memang jurusnya ke dokter memang. Jurusnya dunia alam. Dunia alam eksak ya. Nah, eksak. Nah, memang dokter kemudian dipaksa anaknya untuk menjadi seorang dokter. Tapi jadi dokter-dokteran gitu. Jadi dokter memang. Tapi dia nggak maksimal lah. Lo nyaman. Merasa tidak betah di dunia itu karena alamnya adalah alam feeling. Alam feeling ada alam dasar. Ternyata ia dimanfaatkan mengantarkan haji. Jadi dokternya haji. Jadi dokter pun tidak maksimal ya. Jadi dokter travel lain. Oke, itu salah satu contoh cerita pemirsa Sanasan, dan ini
saya berharap masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura, atau masyarakat manapun yang terjangkau oleh channel Sandasan bisa menghubungi di nomor ini nanti, karena setelah ini Lingkar Jatim yang menaungi Sandasan ini dengan cabang Steven Bangkalan akan bekerja sama membuka ruang konsultasi, membuka jasa konsultasi dan juga jasa tes gitu ya, tes terhadap masyarakat umum, dan lebih detailnya nanti akan dijelaskan di season yang lain. Dinda Olivi, ini kan banyak tadi kita itu bicara tentang masalah dari kegunaan acuan dari hasil tes Steven ini kan ke pendidikan tadi kan ke situ kan tadi kan. Lebih banyak ke situ kan, ke sini dan macamnya. Lah, kalau di hubungan keluarga bisa nggak ini dipakai? Bisa sekali. Bisa juga. Namanya ya. Steven Couple. Steven Couple gitu ya. Untuk Pak Sutri. Jadi kalau di ilmu Steven juga menyediakan dan juga ada dijangkau juga ketika suami ber-MK Sinsing, istri ber-MK Instituting, itu juga dibaca juga di situ ya, di Steven ya. Ada teori hubungan. Baik, saya jelaskan. Fungsi Steven ini tidak hanya untuk pendidikan, tapi untuk pekerjaan, profesi, hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini namanya Pak Sutri. Dalam buku kami adalah Steven Couple. Ada sekolahnya kalau ini. Baiknya kita yang sudah terlanjur menikah, memang dalam kitab dijelaskan kuluda indawa. Tidak ada setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak pasti ada solusi seperti itu. Nah, bagi yang pranikah, nah ini kemudian saya kira perlu disarankan untuk kita berikan pandangan, wawasan, teori seperti ini. Kenapa? Karena biar tidak terlanjur kita melaksanakan dan melangkah. Karena ketika kita berkeluarga ini kan orientasi juga bagaimana membangun sakinah, mawaddah warahmah kok. Ayo menjadi orang tua yang hebat dengan mengetahui potensi anak sejati ini. Kenapa kita harus mengetahui potensi anak sejati ini? Agar kita mudah mengarahkan mereka sesuai dengan bakat. Untuk mengarahkan bakat mereka harus kita tes dengan cara metode Steven. Karena itu saya mengajak kepada masyarakat Bangkalan, Bapak Ibu yang saya hormati, mari mengenali potensi anak sejak dini agar kita tidak salah asah, kita tidak salah asuh, kita tidak salah mengantarkan mereka untuk sukses. Kenali potensi anak sejak dini agar kita tidak salah mengasah dan tidak salah mengasuh. Temukan karpet merah mereka, jadilah orang tua yang hebat. Karena dengan metode Steven ini nanti bisa dipakai dalam hal pendidikan, bisa dipakai dalam hal kesehatan, bisa dipakai dalam hal profesi, bisa juga dipakai dalam hal Pak Sutri, dan juga bisa dipakai dalam segalanya. Karena mengenal Steven berarti kita mengenal diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.